Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita di dalam naungan Kristus, dalam keadaan baik dan dipenuhi dengan anugerah berupa sukacita. Dalam sapaan Gembala GKI hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan tentang nasihat Kristus supaya kita bersama-sama menjadi orang-orang yang mampu untuk merangkul mereka yang tersisihkan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, kita memohon berkat dan hikmat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur karena kami didapati sebagai orang-orang yang senantiasa dirangkul, dipeluk, diterima oleh Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa hadir bagi kami. Melewati setiap masa dan peristiwa, kami boleh senantiasa mendapati bahwa kami dicintai oleh Tuhan. Kami disayang oleh Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan boleh senantiasa mengitari hidup kami. Sekarang kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kami, meneguhkan kami, memberikan kepada kami kekuatan, dan mengingatkan kepada kami panggilan Kristiani kami untuk berjuang, hadir, dan hidup bersama dengan mereka yang tersisihkan. Tuhan, inilah doa syukur kami. Berbicaralah sebab kami sungguh ingin mendengar dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-17. Siapakah yang tersisih menurut kita? Mungkin mereka yang tersisih dalam pandangan kita adalah mereka yang tampil berbeda dengan kita. Berbeda pandangannya, berbeda pendapatnya, berbeda suaranya. Lalu kemudian kita mengklasifikasikan mereka sebagai orang yang tersisih. Bisa juga mereka yang tersisih adalah mereka yang gagal. Mereka yang tidak mampu untuk memenuhi ekspektasi. Mereka yang seharusnya kita harapkan untuk dapat punya prestasi, tapi mereka ada di titik di mana mereka tidak mampu untuk mencapai itu. Mereka yang gagal bisa juga kita klasifikasikan sebagai orang-orang yang mungkin tersisihkan atau dengan sengaja disisihkan, tidak lagi dianggap. Mereka yang tersisih mungkin juga mereka yang kita anggap adalah orang-orang yang tidak lagi punya daya. Mereka yang tidak lagi punya kekuasaan, tidak lagi punya sesuatu yang dapat dibanggakan dalam hidupnya, tidak lagi punya kesehatan fisik yang memadai, sehingga mereka hanya duduk atau berbaring di ranjang. Mereka yang tersisih mungkin juga adalah mereka yang tidak populer, mereka yang kita anggap sebagai orang yang biasa aja. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi ada begitu banyak orang yang terpinggirkan, tersisihkan, maka mari mencoba untuk berempati terhadap mereka. Mereka sesungguhnya merasa begitu pedih di dalam hatinya. Mereka adalah orang-orang yang kesepian, yang seharusnya membutuhkan rangkulan dan perhatian kita, membutuhkan kehadiran dan pelukan kita, membutuhkan cinta dan kepedulian kita. Ibu Teresa pernah mengatakan demikian, "The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved." Kemiskinan terbesar itu bukan ketika kita tidak punya materi atau tidak cukup uang untuk membeli apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Tapi kemiskinan yang terbesar adalah ketika kita mendapati bahwa ada begitu banyak orang yang kesepian dan merasa tidak dicintai. Mereka yang diabaikan dalam hidupnya, mereka yang tidak dianggap. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih manusia cenderung untuk menyisihkan sesamanya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang disebut dengan superiority complex, yang artinya manusia menyisihkan sesamanya karena dia menempatkan dirinya di atas lebih dari semua orang yang mengitari hidupnya. Dia cenderung menyisihkan orang di sekitarnya karena dia merasa bahwa dia lebih hebat. Atau manusia
cenderung untuk menyisihkan sesamanya, karena kalau kita mau belajar ada istilah crab mentality. Kalau kita lihat dalam sebuah ember, kalau ada satu ekor kepiting yang akan merayap naik, maka teman-temannya akan menggerus dia dan menarik dia kembali ke dasar. Jadi ini yang menyebabkan kenapa manusia seringkali berupaya untuk menyisihkan sesamanya. Nah, hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya kita diminta untuk menjadi manusia yang hadir, yang peduli dengan sesama. Bukan manusia yang menjadi serigala bagi sesamanya atau disebut dengan homo homini lupus. Kita diminta untuk menjadi homo homini socius, manusia yang berupaya untuk memperjuangkan sesamanya, yang berupaya untuk peduli terhadap mereka yang tersisih. Yesus dalam bacaan Lukas pasal 18 membalik pola dunia yang seringkali digembar-gemborkan. Kalau dunia bilang mereka yang dianggap penting, merekalah yang harus terdepan. Tapi Yesus membalik pola ini. Justru mereka yang mungkin kita anggap tidak penting, merekalah yang harus dianggap sangat penting. Dalam bacaan kita terlihat ada dua orang. Keduanya sama-sama mau ke bait Allah. Ada pemungut cukai, ada orang Farisi. Orang Farisi menempatkan dirinya terkena superiority complex sebagai orang yang paling hebat dan paling patut untuk dihormati. Sementara pemungut cukai, ia adalah orang yang dianggap hina, tetapi dalam bacaan ini ia justru dibenarkan karena sikap hatinya, karena kerendahan hatinya di hadapan Allah. Oleh karena itu kita dipanggil untuk melakukan beberapa hal dalam perenungan kita hari ini. Yang pertama, mari kita memaknai bahwa yang tersisih bukan berarti tidak layak. Pemungut cukai dipuji bukan karena kesalahannya, tetapi karena hatinya mau mengakui kesalahannya. Ia punya kerendahan hati, sehingga kerendahan hati inilah yang memulihkan kehidupannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka yang tersisih adalah mereka yang tetap layak untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Selama mereka ada dalam kesadaran untuk mau mengakui keberdosaannya, ketidaklayakannya, justru merekalah yang justru paling layak. Justru merekalah yang seharusnya mendapatkan perhatian penuh, perangkulan, dan kepedulian dari kita. Yang kedua, mari kita memperlakukan setiap orang bukan dengan perbandingan, tapi dengan kasih. Kenapa? Karena perbandingan selalu menghasilkan jarak. Ada yang tersisih, ada yang diterima. Ada yang diabaikan, ada yang tidak diabaikan. Selalu ada jarak. Tapi kalau kita memperlakukan sesama dengan kasih, maka ini semua akan melahirkan penerimaan. Gereja, setiap kita, anak-anak Tuhan dipanggil untuk merangkul dan menyambut setiap orang tanpa syarat. Dalam teks kita ada tokoh lain, anak kecil. Mereka adalah gambaran yang mungkin dianggap tidak berguna, yang belum punya pengalaman, yang barangkali dianggap sebagai orang yang lemah, belum mampu untuk mengemukakan pendapat, belum punya pekerjaan, belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi justru dalam teks kita, anak kecil ini begitu berharga. Yesus menyambut mereka dengan penuh kasih. Yesus menyambut anak-anak kecil ini dengan cinta yang penuh, yang disertai dengan sukacita dan ketulusan. Sekarang, mulai hari ini, mari belajar. Kita dipanggil bukan hanya untuk melihat ke depan, terus maju, tapi lihatlah juga yang ada di sekitar kita. Apakah ada yang masih tersisih? Mereka yang menunggu sapaan kita, sekedar menyapa, apa kabar hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Mereka yang mungkin nyaris kehilangan harapan akan punya pengharapan kembali. Karena apa? Karena kepedulian kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan bagian kita, merangkul setiap orang yang tersisihkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
untuk firman Tuhan hari ini, mengingatkan kembali pada kami akan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah seharusnya peduli kepada setiap orang yang Tuhan izinkan untuk kami jumpai. Mampukan kami melakukan bagian ini ya Allah, dan biarlah kami dapat melanjutkan kehidupan kami dalam anugerah, pertolongan, dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.